Oke, semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Wah, luar biasa sekali ya. Rasa yang ada pesertanya ada 10.000 ya. Or apa ya? Semangatnya itu luar biasa sekali ya. Saya masuk sini, aura. Powerful sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman atas undangannya. Kami diundang oleh Ibu Ida ya waktu itu. Saya berada di Solo. Kemudian sama Bu Ida untuk misi acara PIC di sini ya. Saya bilang oke aja gitu ya. Teman-teman, saya backgroundnya itu dari golongan bangsawan ya. Karyawan. Ya, bangsa karyawan, betul ya. Ada masih karyawan, masih nyambi ada. Ayo angkat tangan. Ya. Ya usah. Oh itu. Ya. Jadi saya ini backgroundnya dari keluarga besar ya. Waktu saya seorang guru ya, guru SMP. Guru SMP beda ya. Guru zaman sekarang beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang lebih enak ya. Depan. Jadi hanya seorang guru, anak 8, jadi hidup serba pas-pasan ya. Jadi pengen sesuatu ya. Dari kecil pengen sepeda tapi nggak bisa beli, pengen aja ya kan. Sampai kuliah ya kan. Kuliah pengen sepeda motor tapi juga tidak kesampaian ya. Jadi jalan kaki gitu. Nah, terus lulus dari kuliah, saya pengen punya sepeda motor. Waktu itu saya kuliah di kesehatan dan keselamatan kerja itu kampusnya jadi satu sama fakultas kedokteran ya. Jadi sering melihat waktu itu ada namanya apa ya, detailer ya. Detailer itu ada komunitas sendiri waktu itu, zaman saya masih tahun 90-an ya, 93 ya. Wah, banyak detailer ya kumpul naik Vespa, datang, udah keren-keren, rapi gitu kan. Wah, saya pikir kapan ya saya bisa seperti itu ya kan, ya, pengen punya kendaraan ya kan. Akhirnya setelah lulus ya tujuannya ya ke situ, jadi detailer teman-teman ya. Sebenarnya K3 itu sudah diarahkan untuk pegawai negeri ya. Waktu itu memang keterima di Departemen Tenaga Kerja ya. Tapi gajinya kan kecil dibanding dengan di farmasi waktu itu ya. Nah akhirnya kesampaian masuk PT Bayer ya, di salah satu perusahaan multinasional. Nah di PT Bayer ya sesuai dengan keinginan, dapat sepeda motor, dapat Vespa, udah senang sekali ya, bisa keliling ya. Nah tapi kita kerjanya apa teman-teman? Ada yang dari farmasi nggak teman-teman? Oh, ada ya. Ya. Tapi saya bersyukur sekali ya di farmasi karena saya banyak relasi, yaitu aset kita ya. Tapi saya kerja bertahun-tahun ya, selama 13 tahun di farmasi ya. Baru saya kenal namanya Prudential ya. Bukannya saya betah di farmasi enggak, saya pengen juga apa ya, ini 1 tahun 2 tahun sudah jenuh sebenarnya ya. Cuman tahun pertama senang, tahun kedua kok monoton, pergi pagi ya kan, terus siang ke rumah sakit, terus ya rumah sakit jadi tanda tangan target kunjungan ke dokter-dokter ya. Kalau di sini dapat tanda tangan dapat duit ya, kalau itu kejar tanda tangan ya. Jadi pagi sampai siang tuh pulang tidur ya, istirahat kira-kira jam 1:30 sampai jam 5, jam 6 keluar lagi, keliling lagi ya. Itu saya jalani sampai 13 tahun teman-teman. Luar biasa ya. Nah, saya sebenarnya 2 tahun sudah jenuh, tapi mau kerja apa? Ya, modal nggak ada, ya. Mau pulang ngacul nggak punya sawah. Ya. Akhirnya kita jalani terus ya, sampai kita banyak kenal namanya multi level ya. Karena kita pengen sukses juga, seperti kalau kita jalan-jalan ke mall gitu kan, melihat orang-orang belanja ya,
wah enak ngopi-ngopi, mereka bebas waktu. Sementara kita jalan-jalan ke mall dikejar ada kunjungan, sebentar lagi harus kunjungan lagi, ya kan? Jadi rasanya capek minta ampun ya. Dan habis itu karena ingin berubah, saya ikut ditawari multi level MB ikut, ya kan? Tapi nggak jalan, ya. Ya sebenarnya bisa jual, tapi hasilnya tidak masalah sedikit, ya. Kemudian tawari Tianxi, ya, keluar masuk, ya. Diajak, ya kan, diajak membayar, ya. Tianxi terus banyak yang saya ikuti. Terakhir itu kayak Y7 Diamond, ya, itu lumayan. Gaji saya nggak ada 2 juta, ya. Itu sekali masuk 2 juta seperempat, ya. Luar biasa. Tapi saya punya kad, ya, dulu nggak punya kad, ya. Punya kartu kredit udah biasa aja, ya kan. Terus saya ngajak teman-teman, ya, saudara ini ada bisnis bagus, ya kan, pokoknya nanti dijamin, ya, bisa jadi kaya gitu kan. Ada teman sahabat, ya kan, uangnya dia cukup untuk mau memperpanjang kontrakan, ya. Kita tawari bisnis 7 Diamond, akhirnya dilepas untuk bayar kontrakan dengan harapan dapat lebih, ya kan. Nah, nanti kita pasang kaki sebelah kiri karena misi sendiri, ya kan. Nah, tapi ya hasilnya kurang, teman-teman. Kita kasihan yang kita ajak itu, ya, dengan modal besar, ya kan. Akhirnya suatu saat saya dikenalkan bisnis ini secara tidak sengaja, teman-teman, ya. Ketemu orang Prudential di mana? Di pom bensin Kertajaya, ya. Waktu itu udah jenuh sekali, teman-teman, jenuh, ya. Pernah mau sebelumnya mau mengadu nasib, capek, ya, di farmasi nggak naik-naik, ya. Namanya farmasi PMA itu perusahaannya established, jadi divisinya itu cuma 2, ya, cuma 2 divisi, di atasnya supervisor, ya, di atas saya RSM. Nah, untuk mengganti supervisor itu lama, teman-teman. Kalau nggak keluar atau meninggal, ya, itu rebutan, sikut-sikutan dulu, ya kan. Nah, itu akhirnya rata-rata PMA lama-lama, ya. Terus sempat kita mengadu nasib, ya, untuk kerja di negeri Paman Sam, Amerika, ya kan. Karena ya kalau saya kerja di sana katanya enak, ya kan, kerjanya apa? Cuci piring. Nah, oke, nggak apa-apa, yang penting kita ngumpulin modal, ya kan. Nah, kita apply visa lewat agensi, ya kan. Nah, setelah itu persyaratan oke, ya. Terus apply, wawancara sama konjen, oke, setujui, ya. Misalnya besok bisa diambil. Nah, waktu itu saya masih kerja, teman-teman, ya. Terus yang suruh ngambil dari agensinya. Nah, setelah dari agensi ngambil visa, akhirnya konjennya ini apa? Nggak percaya. Nah, akhirnya visanya nggak jadi dikasih, teman-teman. Oh, padahal kita udah dijanji apply visa itu udah beli koper, beli siap, ya. Rasanya wah merdeka, ya. Ngumpulin modal pulang bisnis, ya, karena bisnis perlu modal. Tapi akhirnya ditolak, ya, nggak jadi dikasih visanya, ya. Ya, jadi rasanya ya kayak lunglai gitu, ya, teman-teman. Nah, itu. Terus akhirnya balik lagi, ya, kerja motor lagi, ya. Sampai jenuh sekali, akhirnya suatu saat ketemu yang rekrut saya di pom bensin Kertajaya. Waktu itu pas lagi anti bensin, belakang saya itu namanya Pak Zulkifli, ya. Ada yang tahu Pak Zulkifli? Tahu. Semua, ya. Nah, itu luar biasa sekali, ya. Nah, pas antri pom bensin, daripada jenuh turun, Pak Zul nyamperin ke depan, ya kan. Ajak gimana ini, akhirnya tukar kartu nama, tawari, Mas mau bisnis tambahan nggak, apa? Prudential, apa itu? Yang pakai ikat itu, bonek, ya, kan nggak tahu dulu, ya.
karena kita pengen ini maju ya, apalagi bisnis tanpa modal, ya udah besoknya saya di BOP ya, BOP keren sekali, kerja sekali dapatnya 5 tahun 30% lagi. Saya dengar 30% aja sudah melek ya kan. Karena saya dulu kerja selama 1 bulan ya, pagi sampai malam terus kita lakukan selama 1 bulan itu kok dapat komisi cuma 2%, itu kok 30%. Wah, menarik sekali ya. Akhirnya di total 99% ya. 5 tahun ke depan income 100 juta sebulan. Wih, bayangan saya kalau dapat duit 100 juta rasanya udah wah nggak usah kerja, taruh deposito waktu itu ya. Nah gitu, dapat 100 juta, saya ngeliat 100 juta sebulan, bener tak itu? Nah terus kalau bener piye? Nah itu, nah akhirnya malam tuh nggak bisa tidur teman-teman. Malam tuh membayangkan terus ya, wah komisinya gede sekali gitu. Tapi setelah kita padahal udah bayangannya mimpinya gede ya kan, dapat income besar 99% ya. Tapi kita kurang belajar teman-teman ya, kurang belajar. Jadi waktu itu masih part time ya, enggak, untuk waktu belajarnya kurang, jadi belum menguasai benar-benar. Dan waktu itu masih kurang yakin ya. Ya kalau kita bisa, kalau enggak ya kan, saya punya anak, punya istri, jadi sering dialami oleh karyawan-karyawan ya, mungkin sama ya. Ini kerjaan nggak pasti sih ya, income gede tapi nggak pasti. Saya punya anak istri ya, kalau bisa, kalau enggak makan apa nanti ya. Sementara kita butuh penghasilan tetap ya. Akhirnya ya itu, masih ada banyak keraguan di dalam diri sendiri, hambatan, belum yakin ya. Kita prospek ditolak, prospek ditolak, prospek ditolak, kok susah ya. Ya. Nah, bayangkan saya 4 bulan, Agustus sampai Desember itu cuma dapat 2 nasabah ya. 2 nasabah 1 labs lagi. Ya. Nah itu akhirnya wah ini ternyata bisnis susah ya. Akhirnya udah kita tinggal ya kan, udah nggak aktif ya, selama 5 bulan nggak aktif, langsung ngerjain di farmasi ya, kerja monoton lagi ya kan. Nah setelah 5 bulan vakum ya, saya diundang leader saya, Mas main ke rumah ya, ada apa? Syukuran rumah baru. Wih, masih muda udah bisa beli rumah ya. Waktu itu kita kerja bertahun-tahun ya, baru bisa beli rumah, cepat sekali ya kan. Nah akhirnya dari situ saya baru sadar, oh iya ya, ini bisnis beneran ya. Nah berarti apa? Kita ada yang salah dengan kita. Wah pokoknya aku harus bisa ya kan. Orang Pak Zul aja bisa ya kan, dia bisa, saya juga harus bisa, sama-sama kan nasib ya kan. Nah akhirnya kita coba belajar lagi ya, belajar terus prospek lagi, belajar prospek, ditolak, tapi kita tetap lakukan terus ya. Pada suatu ketika closing lagi 1 case, nah situ timbul keyakinan saya, berarti cuma gini loh, berarti kita bisa, yakin pasti bisa ya. Akhirnya kita lakukan terus ya. Akhirnya 2006 Juni ya, itu sampai dengan Desember dapat member VIP Club. Waktu itu omset selama 6 bulan itu 250 juta API ya, 250 juta. Terus udah punya 4 agent aktif ya, yang 30 jutaan ya kan. Nah kejar kan, waktu itu memang final sprint nggak peduli ya kan. Tapi saya belum benar-benar belum klik dengan sistem ya.
Saya cuma hanya sekedar ini aja, pokoknya UM gitu. Saya soalnya masih part time waktu itu, ya. Dan pada waktu part time, ya, boleh saya? Minum Pak. Boleh, Boleh Pak, boleh. Ya, tapi pada saya waktu kembali dan aktiviti setelah diundang leader saya benar-benar klik ya. Setelah bisa closing, yakin timbul dari saya kita pasti bisa. Terus saya benar-benar merasakan ini adalah suatu bisnis ya, full heart akhirnya teman-teman. Jadi saya kerja ya di kantor itu rasanya pokoknya pengen cepat-cepat keluar ya, cepat-cepat keluar dapat duit ya, cari tanda tangan dapat duit. Jadi itu benar-benar kita full heart. Dalam arti kita bisa merasakan ya, ketemu setiap orang itu kayak ketemu ada uangnya gitu ya. Benar itu teman-teman ya. Ya, jadi 500.000 ya, 1 juta ya, 350.000 ya. Benar-benar kita bisa merasakan wah itu adalah uang benar-benar ya. Nah akhirnya kita setiap minggu closing ya, lumayan ini paling nggak 5-7 ya, bahkan minggu sampai bisa 10. Nah akhirnya dapat member VIP Club, terus punya 4 agent aktif ya, punya 4 agent aktif. Wah saya dipromosikan, wah ini Mas Arif mau UM ya, jadi satu kantor solid tahu semua ya, calon UM ya kan. Tapi pada saat naik panggung promosi H-2 ternyata nama saya nggak muncul. Kenapa teman-teman? Karena yang tahun sebelumnya dapat 2 nasabah Lex 1, jadi persistensinya 50%. Ya. Jadi gagal promosi unit manager waktu itu. Ya. Tapi saya belum klik dengan bisnisnya, belum klik dengan sistem ya. Yang stres kayaknya leader saya yang stres. Wah nggak jadi promosi, dia nggak tahu kalau ada persyaratan persistensi gitu. Ya. Tapi saya sudahlah, kita ulangi tahun depan ya kan, karena saya masih kerja jadi masih punya penghasilan lah kadang-kadang ya. Nah di tahun kedua saya melakukan hal yang sama ya. Suatu saat leader saya datang ke rumah waktu itu, wah habis beli nama Honda City ya, Honda City dan hitam, wah ya. Datang ke rumah, wah Mas habis beli ini bagus, bagus, luar biasa ya. Akhirnya saya foto itu mobilnya, pokoknya tahun ini saya harus dapat mobil seperti ini ya, Honda City. Saya mau pasang target, saya bilang leader saya pasang target tahun ini 1M ya. Kalau kita benar-benar lakukan aktivitas, benar-benar full heart ya, namanya full heart ya, nggak kenal capek ya. Pergi pagi pulang malam. Biasanya kalau kita kerja itu siang tidur ya, 1:30 tidur sampai jam 5, setengah 6. Habis itu jam 6, setengah 7 keluar lagi cari target kunjungan lagi. Tapi ini saya benar-benar saya nggak pernah tidur ya. Pergi pagi sampai jam 1, jam 1:30, lanjut sampai jam 6, lanjut kunjungan farmasi. Nah itu terus ya kan. Akhirnya dalam setahun saya kerja sama istri saya berhasil mencapai total omset itu sekitar 800 juta ya. Terima kasih. Nah itu yang saya lakukan ya. Jadi capeknya itu senang ya kan, jadi nggak berasa ya, sama hasilnya itu waduh ya, sesuai sekali, sangat-sangat ini. Kalau kita udah biasa kerja keras, pergi pagi pulang malam ya kan, biasa capek. Sehari saya kunjungan ke dokter 10 ya. Nah itu saya pakai kunjungan di Prudential, ke Prospek
ya sehari bisa 10 sampai 12 itu tiap hari ya. Itu yang planning saya. Nah paling ketemu berapa ya, pokoknya sampai malam, benar-benar sampai malam. Nah, akhirnya bisa mencapai omset 800 juta FPI dan bisa promosi unit manager ya. Terus jalan-jalan ke Moskow gitu. Nah pada saat jalan-jalan kita dapat penghargaan kan masuk koran ya. Wah fotonya di Mampang. Nah ini perusahaan tahu loh, ini kan anak karyawan ya kan, karya anak buah ya. Wah akhirnya dipanggil ya, dipanggil ke Jakarta ya kan. Wah kita ditanya PM saya berapa penghasilan di sana, saya kasih lihat aja CPS nya. Wih detailer gaji SM ya gitu. Sudah sekitar 25 sampai 30 juta ya. Nah akhirnya saya disuruh milih ya sama perusahaan, mau milih di perusahaan lama atau yang baru ya. Karena yang lama kita gaji pokok saya kerja 13 tahun 2,5 juta ya, plus ya sekitar 4 jutaan ya kan, 4 sampai 5 juta. Ini sudah 25 sampai 30 ya. Saya tetap mantap pilih yang lama. Prudensial. Nah itu. Jadi saya benar-benar saya nggak menyesal kerja di farmasi ya, karena saya punya aset ya, punya aset relasi-relasi itu. Jadi saya call-nya ya ke rumah sakit ya, ke dokter-dokter, teman farmasi, nah itu. Nah terus setelah ya pada saya tambah yakinnya Pak, pada saat masih farmasi ya, saya dapat nasabah ya, tadinya kan 350, 500, 350, 500. Nah niat tak ongko ya, wah maksudnya lebih gede, itu 2 juta, 1 juta gede ya. Terus tanya Pak Ongko ya, Pak gimana ya caranya bisa dapat closing yang gede ya. Nah, pokoknya kamu lakukan terus saja aktivitas, nanti ketemu sendiri orang kaya. Oh gitu ya, ya udah. Ini kita aktivitas, ya kan? Bener, orang kaya. Wah ini syuting, rumahnya aja dari Jakarta aja indah ya kan? Kita tawari buka angka 5 juta, teman-teman. Batin saya dong gede ya. Ternyata dia mintanya berapa? 7,5 juta sebulan. Hah? 7,5 juta. Yo bisa ya kan. Waduh, kayak di Sinam ya. Oke. Ya. Waktu itu closing on the spot ya, langsung ke rumah bikin ilustrasi ya kan. Wah, maksudnya ya kan 7,5 juta tanda tangan. Terus tambah lagi anak-anaknya. Anak-anaknya kan belum di cover ya. Sekalian tambah total anak-anaknya 2 jutaan 3 orang. Jadi 13,5 juta sebulan. Udah gede. Nah, itu. Saya telepon leader saya, bos, dapat closingan berapa? 7,5 juta sebulan yang pertama kan. Hah? 7,5 juta, dikira setahun. Berapa? 7,5 juta sebulan. Oh kaget ya. Biasanya closingan 350, 500 ya kan. Nah, malah bisa total sak keluarga 13,5 juta ya. Nah, habis itu kita bayangin wah bisa beli mobil nih ya. Mobil. Akhirnya setelah jalan 3 bulan, bulan keempat nasabahnya meninggal. Stres meninggal. Masih gede. Waktu kan masih kerja ya. Fatal beli mobil. Fatal beli mobilnya. Di mobil terakhir beli mobil Pak. Terus akhirnya saya telepon ada saya, bos nasabah meninggal. Besar kan depannya, yang jelas bilang
Zulkifli. Saya dikasih selamat. Oh iya, selamat Mas Alif ya. Berarti Mas jadi malaikat tanpa sayap. Malaikat tanpa sayap. Tapi benar teman-teman. Akhirnya pada waktu meninggal kita datang ya kan. Terus habis itu setelah itu kita uruskan ya proses klaimnya. Nah waktu itu klaim cair 1,5 bulan cair ya 850 juta lebih ya itu. Nah kita antar ngambil klaim ya. Wah akhirnya 250 jutanya masukkan lagi ya kan. Terus ya saya nggak pernah nawar top up. Buka baru. Ya buka baru ya. PA single premium ya. Saya jualan PA cuma 12 juta. Yang 300 juta, 500 juta semuanya PA single premium ya. Karena bagi nasabah kan nasabah juga untung ya kan. Kalau uang kan bisa dicari, tapi kalau udah sakit dia mau masukkan susah ya kan. Nah akhirnya dari situ kita berproduksi ya kan banyak akhirnya ya sampai omset berdua lebih 800 juta itu tadi ya. Terus fungsi ini manajer ya. Nah berikutnya akhirnya kita melakukan yang sama ya. Terus wah ya UM lumayan penghasilannya ya. Namanya ini agak ini ya agak nyaman ya. Nah, tapi tetap berikutnya naik SUM ya SUM. Nah sampai 2011 AM. Nah apa yang kita lakukan teman-teman ya. Nah ini mau kita sharingkan ya. 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 Ternyata satu itu kita harus yakin ya. Pilih ya. Yakin terhadap perusahaan. Kalau nggak yakin kita menghadapi nasabah juga ragu ya kan. Jadi perlu keyakinan dari diri kita untuk meyakini bahwa perusahaannya itu oke ya. Waktu itu tahun 2000 ya 2006 ya kita udah yakin benar perusahaan Prudential luar biasa ya. Prudential sebagai insuran terbaik di Indonesia bahkan se Asia ya. Jadi benar-benar yakin. Siapa yang nggak yakin hari ini dengan perusahaannya ya? Nggak ada ya, yakin semua ya. Apalagi sekarang udah Asia lewat ya. Nah, itu. Yakin terhadap sistemnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah ya kan. Jadi benar-benar teman-teman harus yakini ya. Jadi agent sekarang itu paling lama 5 tahun ke depan itu AM ya. Itu sudah jaminan program ya, sudah seharusnya wajib. Ibarat kita sekolah naik kelas ya. Kenapa? Ya, kan udah banyak sekali buktinya ya. Berapa ribu AM ya. Nah itu teman-teman harus pergi jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah itu karena kita kalau pergi ke luar negeri ya masuk koran bangga ya kan, bisa untuk dipakai untuk merekrut ya tuh. Nah itu sistem dari dulu sama nggak berubah ya. Nah, itu teman-teman. Jadi hukumnya untuk AM wajib ya, harus kalau bisa setiap tahun naik kelas ya kan. Ya kayak Pak Kanho itu kurang lebih 3 tahun, 3,5 tahun dah agency manager luar biasa ya. Oke. Nah, kemudian yakin terhadap produk ya. Siapa yang nggak yakin dengan produk kita? Nggak ada ya. Aman. Produk kita banyak dicontoh orang lain ya kan. Berarti produk kita laku di pasar ya kan. Nah, kemudian yakin terhadap leader ya. Karena yang berhubungan langsung untuk kesuksesan teman-teman ya itu adalah leader ya. Jadi kalau teman-teman sukses, wah bangga sekali ya, ibarat orang tua ya. Yang kedua teman-teman, kita harus memiliki impian ya, impian atau goals ya. Dimana goals adalah cita-cita yang serta tindakan yang jelas untuk mencapai dan ada batas waktu ya. Jadi benar-benar ini
gratis ya teman-teman. Nah banyak orang, wah aku pengen beli tahun ini Honda Jazz ya. Pada waktu goal setting, wah saya harus dapat Honda Jazz, saya harus dapat Pajero dan sebagainya. Tapi dia tidak punya target yang jelas ya, sebatas ingin tapi tidak melakukan ya. Ada yang namanya goals itu menjembatani antara impian, tindakan jelas, dan ada batas waktu, time limitnya ya. Setiap orang ingin sukses, namun dalam kenyataannya tidak banyak orang yang bisa sukses seperti yang didambakan. Wah aku pengen tahun ini UM, 5 tahun AM ya. Tapi kenyataannya bertahun-tahun jadi AM ya, agent dulu ya. Dan sampai ya. Nah, kenapa? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas ya. Kemudian tidak punya planning. Wah ini planning penting sekali ya. Karena kesuksesan kita ini planningnya harus kuat. Kalau enggak ya susah untuk mencapai apa yang kita inginkan ya. Jadi pada waktu pengalaman saya ya, ketemu setiap orang itu kayak niat duit itu bener ya kan. Jadi kita udah bikin list ya kan, si A sekian juta, si B sekian juta ya kan. Nah itu kalau bulan masuk sekian ratus juta, nah itu benar-benar harus kuat planningnya. Kalau enggak kita apa ya, semakin jauh dari impian ya. Kemudian malas ya. Wah dia pintar, teori pintar, udah ngolek jago ya kan. Tapi aktivitas malas ya kan. Banyak kan orang pintar ya, tapi tidak mau aktivitas, akhirnya juga tidak sukses ya kan. Nah ini yang penting teman-teman, jangan sampai agent itu mudah menyerah ya, maju terus ya, pantang mundur ya. Banyak agent baru ditolak ya, 10 orang, 20 orang, akhirnya hipertensi ya kan. Leader udah nggak diangkat ya kan. Padahal kita ditolak itu adalah proses pembelajaran ya. Ya. Terus kenapa kita gagal? Karena suka menunda. Kita udah capek-capek prospek ya kan, presentasi, tapi follow up-nya ditunda, nanti duluan ya kan. Nanti duluan. Akhirnya karena agentnya banyak sekali ya, kita menunda, orang lain yang masuk, orang lain yang menuai ya, itu banyak ya kan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda ya kan. Nah ini bahkan ada penelitian di Harvard School bahwa 3% dari lulusan MBA itu memiliki goal yang spesifik ya, jelas ya, dia tahu ke depannya bagaimana, impiannya apa jelas ya, kemudian tertulis ya. Ini suatu penelitian ya, 13% dia punya goal spesifik tapi tidak tertulis. 84% nggak punya goal ya, mengalir apa adanya ya. Nah ternyata setelah diteliti ya, apa yang terjadi setelah 10 tahun kemudian, ternyata ya, yang 13% yang mereka punya goal ya, punya goal spesifik tapi tidak tertulis, itu penghasilannya rata-rata 2 kali lipat daripada yang 84%. Sedang 3% yang mereka memiliki jelas gambaran impian ya, punya tujuan spesifik ya, ditulis ya kan, tertulis. Nah itu mereka punya penghasilan 10 kali lipat daripada yang 97%. Nah ini benar teman-teman. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu itu harus kita dekat dengan impian kita ya, goal kita. Jadi benar-benar planning apa itu setiap hari dibawa ya, punya buku pintar itu
Kalau hilang kita pusing setengah mati ya, ibaratnya kehilangan aset ya kan. Jadi goals itu penting ya untuk meningkatkan lebih maksimal ya, lebih termotivasi dan memiliki sikap yang lebih positif. Nah ini dalam kenyataannya banyak orang yang tidak memiliki goal karena mereka tidak serius ya. Maksudnya mereka pengen Honda Jazz ya. Pada saat saya sebelum masuk Indonesia kan juga ada Honda Jazz ya, Honda sama jas hujan ya. Honda Jazz. Ya, tidak mengerti pentingnya goals ya. Jadi pokoknya udah goal saya bikin target, habis itu lupa dengan goalsnya ya. Aktivitas sekolah kalau susah ya tinggal ya. Akhirnya di telepon susah ya. Malah potensi ya. Tidak tahu bagaimana cara menentukan goals ya. Saya ingin start club, targetnya berapa? 400 juta ya. Tapi gimana cara mereka nggak tahu ya kan. Nah kita hanya pokoknya mengalir apa adanya, pokoknya prospek nggak punya tujuan jelas ya kan. Nah, harusnya kan di breakdown dari 400 ya, kuartal pertama 2, 3, 4 ya kan. Oke, kuartal pertama 25% bagi 4, 25% berarti setiap bulan harus 3 bulan harus 100 juta. Nah itu kan harus jelas gimana cara mencapainya. Nah itu ya. Takut gagal dan takut akan perubahan. Ini yang sering banyak agent ya, mau prospek ya, agent baru ya, mau prospek takut ya, mudah-mudahan orangnya pergi ya kan. Itu melarikan diri ketok-ketok ya. Nah, tuan ada, oh Pak lagi keluar kota, alhamdulillah. Enggak dapat hasil ya. Wah udah mendekati ragu-ragu ya kan. Wah ini galak apa enggak ya. Akhirnya galak nggak jadi ya kan. Jadi takut ditolak ya, takut gagal, takut akan perubahan. Sebenarnya kalau kita punya goal yang kuat, mindset yang kuat, terus kita bisnisnya mulia, bantu orang, pokoknya lakukan aja ya. Jadi teman-teman buatlah goal yang besar dan menantang ya. Kenapa? Karena ketika kita mencapainya adalah suatu prestasi yang membanggakan. Namun ketika Anda tidak mencapai, maka sudah di jalur yang tepat ya. Misalnya kita punya goal yang seperti saya lakukan, saya punya impian pokoknya tahun ini 1M ya kan. Ternyata kita dapat omset 800 juta, itu kan alhamdulillah sekali ya. Kita punya goal startup, tapi kita punya target double startup. Ketika yang mencapai double startup, itu masih dapat startupnya ya. Semangat Pak. Semangat. Ya. Oke. Ya. Terus perencanaan. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Planning ya, mengetahui tujuan ya. Jadi planning itu benar-benar harus melekat terus ya. Jadi saya lakukan itu biasanya pada malam hari ya. Malam hari sebelum tidur kita udah, apalagi sebelum tidur malam-malam gitu kan. Wah, itu saya banyak muncul ya, siapa besok saya prospek, si A, si B, si C. Jadi udah penuh Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, bahkan Sabtu ya, bahkan Minggu ya. Nah, setelah malam kita udah bikin plan, paginya itu kita afirmasi positif ya. Sebelum kita telepon, kita yakinkan dalam diri kita pasti ketemu ya. Kita pasti yakin bisa ketemu calon nasabah. Jadi sudah ada keyakinan, karena sudah ada keyakinan dari diri kita pada saat kita melakukan
telepon biasanya juga nasabah juga antusias ya. Pada saat prospek juga gitu ya. Saya yakin bisa closing, ya kan. Saya yakin ya. Nah, action ya. Kunci bisnis ini action ya. Banyak presentasi setiap hari, rutin ya. Tidak perlu orang pinter ya. Pokoknya mau melakukan ini aja, presentasi ya kan. Saya backgroundnya itu orang pendiam. Jadi kalau nggak diajak ngomong ya nggak ngomong ya kan. Ya? Sama Pak. Sama Pak. Sama. Ya latar belakangnya pendiam ya kan. Karena bisnis ini tinggal copy paste ya kan. Ya udah. Wah. Tinggal presentasi aja kayak diputar kaset ya kan. Ya. Ternyata komplainnya apa? Kendala-kendalanya sama kan, hampir-hampir sama tuh. Jadi lama-lama kan bisa yakin ya. Bisa meyakinkan nasabah. Bisnis adu rajin ya. Bisnis adu rajin. Jadi harus rajin presentasi ya. Secara konsisten. Jangan sampai kita wah wajar kemudian ya kan. Hari ini presentasi 10 orang, wah harus ini capek ya. 3 hari enggak presentasi ya gitu. Baru hari keempat presentasi lagi 2, enggak karu-karuan ya kan. Padahal di sini dibutuhkan suatu ritme konsisten ya kan. No action no result, nggak ada action nggak ada hasilnya. Nah, itu kan suatu percaya diri, pede. Nah ini, karena kita udah dibekali dengan produk knowledge, udah tahu ya kan. Menguasai materi benar-benar rapi ya kan. Tanamkan keyakinan terhadap nasabah ya. Dan yang penting komitmen terhadap waktu ya. Jadi kita harus mendisiplinkan. Jadi kerja kalau jadi agent itu seperti karyawan ya. Pagi-pagi ya, pulang boleh jam 5 sore ya kan. Nah, itu harus rutin. Jadi kayak karyawan ya kan. Nah, tapi kan hasilnya luar biasa ya kan. Fokus terhadap solusi, jangan terhadap masalah ya. Jadi fokus terhadap proses. Terus pikirkan dan kaji ulang goals Anda setiap hari ya. Jadi goalnya harus selalu dekat dengan kita setiap hari, dilihat ya kan. Monitoring ya. Monitoring ini penting sekali ya. Follow up, istilah follow up ya. Evaluasi di malam hari dan bikin rencana selanjutnya ya. Pagi afirmasikan bahwa yang akan dikunjungi pasti ketemu. Nah, selanjutnya adalah full heart. Bisnis ini harus benar-benar full heart ya. Selain full time, full heart. Part time, full heart ya. Karena kalau kita sudah menjiwai, berarti kita merasakan waktu adalah uang. Ini bisnis kita, ini pengembangan untuk diri kita. Yang kesuksesan itu dari diri kita sendiri, ya kan? Yang lain hanya motivasi. Ya. Menjiwai bahwa bisnis prudensial adalah bisnis kita sehingga mau melakukan apapun demi pengembangan bisnis kita. Jadi teman-teman harus full heart. Sabar dan pantang menyerah ya. Benar-benar bisnis prudensial itu adalah diperlukan kesabaran ya. Menunggu nasabah ya. Harus sabar teman-teman. Dan sampai wah kita capek udah pulang ya nggak dapat ya kan. Padahal kita pernah ya nunggu nasabah sudah jam 12 malam ya. Kalau kita pulang kita nggak dapat ya. Akhirnya baru bisa masuk itu
selesai praktek dokter itu jam 1:30. Kita tunggu.